Saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasihi. Mengalami Tuhan, mengalami hidup bersama Tuhan, dekat dengannya, merasakan kehangatan cinta kasih-Nya adalah sesuatu yang didambakan banyak orang percaya, tetapi yang hampir tak pernah benar-benar mereka alami. Masalahnya adalah karena perhatian banyak orang percaya masih terpajak pada gambaran dalam Alkitab semasa mereka anak-anak. Gambaran yang naif, bahkan terlalu naif. Banyak tokoh besar Alkitab diyakini sebagai orang-orang yang amat saleh, benar, tanpa cacat, sehingga dapat bergaul intim dengan Tuhan, berlimpah sukacita dan berkat. Misalnya, Abraham tak pelak lagi memang pantas disebut sebagai bapak orang beriman. Bayangkan, dengan taat karena diperintah Tuhan, ia mempersembahkan anak laki-lakinya sebagai kurban. Anak yang begitu lama dinanti-nantinya bersama dengan istrinya, siap untuk disembelihnya demi ketaatannya terhadap Tuhan. Atau Yusuf yang menderita di dasar sumur akibat perbuatan saudara-saudaranya, yang kemudian juga mendekam di dalam penjara karena menolak untuk melayani istri Potifar. Bayangkan betapa dengan pasrah dan rela Yusuf menerima nasibnya demi ketaatan kepada Tuhan. Apakah karena itu mereka itu semua dapat begitu intim mengalami Tuhan? Saudara-saudaraku, rasanya jarang terlintas dalam benak kita, saudara-saudaraku, bahwa tokoh-tokoh besar Alkitab itu adalah manusia biasa seperti Anda dan saya. Manusia yang juga mengalami berbagai-bagai pengalaman hidup yang berat dan sulit. Orang-orang yang juga bergumul dengan keadaan mereka masing-masing untuk tetap dapat menaati kehendak Tuhan mereka. Dalam Alkitab kita baca betapa mereka kerap memohon pertolongan Tuhan dengan segenap hati. Namun seolah Tuhan tidak mendengar, bungkam, dan tak berbuat apapun. Mirip sebenarnya dengan banyak pengalaman kita sehari-hari. Bahkan paralel dengan situasi kita saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu ini. Tetapi saudara-saudaraku, justru dalam pengalaman nyata sehari-hari yang berat dan sulit itu, para tokoh dalam Alkitab justru mengalami Tuhan dalam segala kepenuhannya. Hal itu ditegaskan oleh pemazmur dalam Mazmur 66 ayat 5. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Yang dimaksudkannya bukanlah sekadar yang sedang dialami sendiri oleh sang pemazmur, tetapi karya Allah dalam dunia ini. Dari mulai penciptaan hingga karyanya bagi umat manusia yang dicintainya, yang senantiasa dipedulikannya, dan yang tak pernah ditinggalkannya. Di tengah berbagai tekanan berat kehidupan nyata, jangan sampai kita kehilangan atau melupakan semua yang Allah pernah kerjakan demi kebaikan. Bukan cuma kebaikan kita sendiri, tetapi kebaikan segenap ciptaan. Mengalami Tuhan, saudara-saudaraku, hanya bisa terjadi ketika kita tidak pernah melupakan semua karya Tuhan dan kesetiaannya dalam segala bentuknya, bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, bahkan bagi siapapun, bagi segenap ciptaan. Sementara itu, apapun yang kita alami dan gumuli, betapapun sulit dan beratnya, kita mesti terus memuji namanya, setia memegangi kehendaknya. Mari kita mengarahkan sepenuhnya cipta dan karsa kita kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Memasrahkan diri kepadanya, mengalami manisnya hidup
dekat dengannya, mengalami kehadirannya, mengalami Tuhan. Mari kita terus saling menopang dan mendoakan. God bless. Nama saya Purboyo Susila Radia. Saya adalah pendeta emeritus dari Jemaat GKI Pondok Indah di Jakarta Selatan. Terima kasih telah menyaksikan video Jumpa Sejenak kali ini. Terima kasih.